Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video saya kali ini akan membahas tentang ruang kolaborasi topik 1 untuk mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Berikut adalah soal-soalnya. Yang pertama adalah pentingnya perkembangan teknologi dan pembelajaran sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua adalah teknologi, media, dan metode pembelajaran yang tepat untuk diterapkan pada karakteristik peserta didik post-Gen Z. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik abad ke-21. Berikut adalah pengertian dari teknologi dari sudut pandang pendidikan. Teknologi adalah metode bersistem untuk merencanakan, menggunakan, dan menilai seluruh kegiatan pengajaran dan pembelajaran dengan memperhatikan baik sumber teknis maupun manusia dan interaksi antara keduanya, sehingga mendapatkan bentuk pendidikan yang lebih efektif. Langsung saja di sini kita jawab untuk pertanyaan yang pertama tentang pentingnya perkembangan teknologi dan pembelajaran sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Jadi sebelum pandemi itu pembelajaran dilaksanakan secara luring dan teacher-centered. Penggunaan teknologi dalam pembelajarannya hanya pada saat-saat tertentu saja. Yang saya ketahui juga sebelum pandemi itu sudah ada beberapa pembelajaran online seperti Edmodo itu juga sudah ada, namun belum banyak jenisnya. Nah, setelah pandemi, teknologi pendidikan menciptakan suasana pembelajaran baru melalui virtual dalam bentuk aplikasi, website, online classroom, dan lainnya. Jadi setelah pandemi itu jenis pembelajaran online itu lebih bervariatif. Muncul website dan online classroom seperti Zoom, Google Meet, kemudian ada juga Google Classroom, Microsoft Teams, dan lain sebagainya. Pentingnya teknologi. Teknologi sangat penting dalam bidang pendidikan karena sangat membantu bidang pendidikan untuk terus berinovasi dan berkembang. Dengan adanya teknologi, pendidikan semakin maju. Berikut adalah pertanyaan nomor 2, teknologi, media, dan metode pembelajaran yang tepat untuk diterapkan pada karakteristik peserta didik post-Gen Z. Nah, jadi peserta didik post-Gen Z atau generasi Alpha ini sudah tidak asing lagi dengan teknologi-teknologi berikut seperti laptop, radio, kemudian ada LCD proyektor, smartphone, TV, dan juga komputer. Nah, perangkat teknologi ini sudah tidak asing lagi bagi mereka ya. Untuk medianya di sini banyak jenisnya. Salah satunya dari sosial media ada Instagram, kemudian ada Google Meet, Quizzes. Nah, untuk Google Meet ini adalah sebuah aplikasi di mana kita bisa melakukan video conference. Kemudian untuk Quizzes ini adalah sarana pembelajaran menggunakan kuis yang lebih interaktif ya. Jadi nanti ada audio, ada banyak hal di Quizzes, dan untuk penilaiannya juga Quizzes ini otomatis, jadi bisa diatur untuk skornya. Ada Padlet, kemudian ada Wordwall juga, YouTube. Nah, seperti yang kita ketahui untuk YouTube sendiri ini sudah dikenal secara luas ya oleh masyarakat. Jadi di sini kalian nanti bisa mengakses banyak video pembelajaran ataupun lainnya. Ada juga Google Classroom, Edmodo, Duolingo, dan Kahoot. Nah, untuk Kahoot sendiri ini mirip dengan Quizzes, jadi ini adalah aplikasi untuk kuis interaktif. Nah, kemudian di sini untuk metodenya di sini ada PJBL atau Project Based Learning, kemudian Experiential Learning, dan Problem Based Learning.
Di sini adalah pengertian dari generasi post-Gen Z atau generasi alpha. Generasi post-Gen Z atau lebih dikenal pula dengan sebutan generasi alpha adalah generasi paling muda yang hidup saat ini. Nama generasi ini diberikan pada anak-anak yang lahir pada tahun 2010 hingga tahun 2025 mendatang. Biasanya generasi alpha adalah anak-anak yang lahir dari para generasi millennials. Nah, untuk karakteristik generasi post-Gen Z atau alpha sendiri adalah menurut dokumen yang berjudul Understanding Generation Alpha, generasi alpha mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, adaptif. Jadi mereka itu mudah beradaptasi di lingkungan baru. Kemudian bermain dengan permainan yang berbasis aplikasi. Jadi karena ketika mereka lahir itu sudah banyak aplikasi dan teknologi canggih, jadi mereka sudah tidak asing lagi dengan aplikasi-aplikasi. Kemudian lebih banyak waktu yang dihabiskan di depan layar. Sering kita jumpai anak-anak zaman sekarang itu banyak ya yang sudah pintar bermain gadget, kemudian mereka juga suka bermain game dan lain-lain, sehingga mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di depan layar ya. Kemudian pembelajaran berfokus pada pembelajaran yang mempelajari skill. Gaya bekerja yang kolaboratif, jadi mereka lebih suka berkolaborasi. Kemudian generasi alpha lebih mengutamakan pendidikan, sehingga akan menginvestasikan waktunya lebih lama untuk menempuh pendidikan. Tidak membutuhkan struktur otoritas yang sama, hierarki, atau pendekatan kekuasaan tradisional karena generasi ini lebih kolaboratif. Generasi yang paling digital savvy atau paling mahir tentang dunia digital. Kemudian keterampilan interpersonal menjadi hal yang lebih penting dibandingkan generasi sebelumnya. Kemudian di sini kita menjawab pertanyaan yang nomor 3. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik abad ke-21. Untuk proses pembelajarannya sendiri kita dapat melakukannya di perpustakaan atau pembelajaran diskusi karena mereka tadi suka berkolaborasi ya, jadi kita bisa melakukan pembelajaran diskusi, kemudian presentasi, dan submit tugas dilakukan secara daring. Jadi karena mereka itu sudah sangat mengenal teknologi, jadi untuk tugas-tugas bisa dilakukan disubmit secara daring dan lebih efektif dan menarik. Kreativitas, mengkreasikan materi pembelajaran melalui sosial media. Nah, jadi karena generasi post-Gen Z ini sudah sangat akrab dengan teknologi, baik aplikasi, website, ataupun lainnya, jadi untuk pemberian tugas bisa diberikan dengan berkolaborasi dengan sosial media seperti TikTok, Instagram, ataupun YouTube. Jadi nanti mereka bisa mengupload tugas yang diberikan itu ke YouTube ataupun TikTok dan Instagram. Hal ini karena menurut saya dengan berkolaborasi dengan sosial media maka siswa akan lebih semangat untuk membuat tugasnya, karena di sosial media ini kan biasanya ada fasilitas like dan komen, jadi mereka mungkin akan lebih senang jika mengerjakan tugas yang nantinya akan mendapatkan banyak like atau komen di sosial media mereka. Nah, kemudian selanjutnya adalah meningkatkan kinerja. Mampu bersaing secara global dalam pendidikan abad ke-21. Dengan memanfaatkan teknologi dalam pendidikan, diharapkan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila dapat diwujudkan secara efektif dan efisien bagi peserta didik. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share. Terima kasih telah menonton video penjelasan kali ini. Apabila ada kritik saran, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.